masih menyaksikan Galeri Sakti TV edisi spesial Lebaran. Masih bersama komunitas film Madiun, masih bersama sutradara dan produser film Lek, Mas Nahnu ya. Langsung aja lah, pokoknya nggak usah opening lama-lama. Saya nggak mau ngobrolnya kepotong-kepotong lagi nanti jadinya. Tapi kembali lagi ke komunitas film Madiun nih ya Mas ya. Kalau tadi di 2019 Mas Novan ini sering banget tuh bikin workshop secara gratis gitu ya soal fotografi dan juga videografi ya Mas ya. Kemudian nanti ini kan udah ada event sebesar kemarin tuh yang MFF itu, Madiun Film Festival. Kedepannya tuh kira-kira kegiatan rutin apa nih yang akan dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan para pegiat di industri film ini sendiri, terutama yang ada di daerah Madiun? Target saya itu setiap bulan kami mengadakan workshop. Workshopnya bukan hanya saya yang sebagai pengajar. Nah, saya datangin dari teman-teman Surabaya atau enggak penulis dari Jakarta yang sekarang stay di Kediri atau di Blitar. Kan banyak filmmaker seperti penulis itu kan dia nulisnya di rumah, nggak nulisnya di Jakarta. Itu kan bisa aku manfaatin untuk datang ke Madiun atau sutradara. Nah, cuma kita kan satu lagi ya, kita kan ke beberapa kali aku adain itu mungkin responnya masih kurang. Dari mungkin dia takut apa ini belajar apa sih atau apa sih. Terus yang kedua itu biayanya kan yang nggak dikit datangin teman-teman itu gitu. Untuk narasumbernya lah ya. Untuk narasumbernya kan ya nggak mungkin dia gratisan kan gitu. Terus saya lagi ya gitulah, saya berjuang nyari sponsorship, nemuin sana sini biar dapat support. Karena apa, misi saya edukasi itu sangat penting. Kalau bisa anak-anak saya gratisin, tapi saya cari partner sponsorship untuk menalangin biaya-biaya itu. MFF yang event gitu aja hampir 100 loh Mbak. Wow, Hampir 100 loh. hampir 100 juta. Serius? Itu dan untungnya sudah didukung dengan berbagai macam sponsor. Akhirnya bisa terhelat lah Madiun Film Festival yang menurut saya itu event bergengsi karena baru pertama kali ya Mas ya di Madiun. Dan emang saya sebenarnya bisa saya downgrade-in Madiun Film Festival, saya pakai juri-juri lokal. Bisa, sangat bisa, dan biayanya kecil. Tapi saya nggak mau. Saya maunya kalau bikin festival jurinya nasional, dilirik orang. Sekali bikin harus dilirik orang gitu loh. Jadi kemarin ya namanya kalau mau tersohor ya harus tekor toh. Ya jadi ya tekor, panitianya tekornya itu banyak banget, nggak karu-karuan. Dari sponsorship berapa, tekornya berapa. Di cerita di balik perhelatan MFF. Yang menyedihkan itu dan membanggakan. Tapi akhirnya kan aku bangga gitu loh. Oh, oke lah, anak-anak Madiun ini bisa lah aku kasih kerjaan ya ketika aku dapat proyek yang dari Jakarta, nggak harus syuting di Jakarta, bisa aku alihkan di kota mana aja, aku bisa nari anak-anak ini untuk jadi pasukanku gitu. Akhirnya ujung-ujungnya tetap muaranya ke sana gitu loh. Karena memang ya intinya niatnya ya untuk mewadahi itu tadi gitu kan. Jadi justru ini adalah sesuatu yang positif ketika anak-anak daripada menghabiskan waktu di luar entah dengan ngegame, nongkrong nggak jelas gitu kan ya, mending nongkrong yang dapat manfaatnya gitu kan, bikin karya kan sesuatu yang positif juga. Apalagi kalau karyanya itu membawa pesan. Nah kayak filmnya Mas Nahnu tadi tuh kan, filmnya membawa pesan tersendiri untuk melek digital. Ojo turu wayah suruh. Terus kemudian nih saya kembali ke Mas Nahnu. Untuk proses produksi nih Mas. Kalau di total kru dan juga talentnya itu ada berapa Mas? Dari kru sendiri kebetulan untuk waktu film Lek ini 5 kalau nggak 6 ya. Untuk krunya? Untuk krunya 5 kalau nggak 6. Terus buat talent itu ada 4 ya, yaitu yang bocil-bocil tadi 3, sama 1 itu buat support, buat jadi bapaknya gitu. Itu bapaknya beneran apa bukan? Bukan. Bapaknya siapa ini terusan? Berarti cast and krunya 11 lah ya. Total kurang lebih 11-an. 11-12 dengan berapa hari proses produksi itu? Buat syutingnya sendiri itu 4 ya, 4 hari. Nah, tapi kan sebelum produksi kita ada praproduksi ya. Praproduksi itu kurang lebih 2 mingguan lah, 2 sampai 3 mingguan. Itu buat nyiapin cerita, terus buat lihat-lihat lokasi gitu sih, sama persiapan buat ngajarin adik-adik itu buat
nanti Kayak punya reading lah. reading Reading, talent reading. lah namanya kan. Reading gitu. session lah pokoknya ya. Oke. Terus itu kan 2 minggu, 3 minggu, terus 4 hari produksi sama 1 minggu editing. Oke, Gitu. ya kurang lebih sebulan lah pokoknya, Sebulan lah, kurang kurang lebih. lebih. Tapi emang durasinya segitu ya Mas waktu untuk pembuatan film itu sendiri? Proses MFF itu tadi, Saya maksimalin durasi 15 menit. durasi videonya. Filmnya, karena apa? Untuk film pendek lebih dari 15 menit takutnya anak ini belum pernah bisa bikin menjadi yang boring gitu loh kan. Oke. Kan banyak film yang awalnya bagus, endingnya delewer nggak karu-karuan. Iya, pas di tengah-tengah mulai hilang gitu saya ya. itu 15 menit. Aku biar tahu anak-anak ini biar nggak keluar dari Jalurnya jalurnya, lah, dari ceritanya gitu. Heeh. Oke, menarik sekali. Ada aturannya juga lah, Iya. maksudnya ada syarat dan ketentuannya. Produksinya kurang lebih selama sebulan. Tapi ada cerita menarik nggak sih di balik pembuatan film Melek itu sendiri? Oke, jadi ini mau yang perihal ceritanya apa BTS-nya nih? Dua-duanya boleh deh. Dua-duanya, oke. Perihal ceritanya dulu aja. Ceritanya. Jadi kalau ceritanya itu sebenarnya kita itu bingung ya buat naruh ini konfliknya di mana sih? Oke. Soalnya jadi waktu bikin cerita itu yang jadi itu cuma awalan sama akhirannya doang. Oke. Nah, tengah-tengahnya itu nggak jadi. Aduh, gimana ini? Makanya sampai 2 minggu kan itu buat persiapan. Soalnya ya bingung ini gimana dibikin gini kurang cocok, kurang gini nggak masuk. Nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Terus itu baru clear setelah H-1 mau syuting. Oke. Beneran, H-1 syuting itu baru clear. Wes gini. Oke, wes. Nggak usah revisi mana. Akhirnya eksekusi. Eksekusi langsung. Makanya langsung reading talent gitu kan. Wah, itu pas waktu reading talent juga, wah anak-anaknya itu antusias banget sih. Aku Oh, iya. apresiasi buat mereka. Soalnya gini lah, misalkan kita janjian jam 3 ya. Wah, jam 2 udah kumpul mereka. Saking excitednya ya. Iya, aku aja belum datang itu. Wah, Saking keren pengennya banget. Iya. mereka. Soalnya mereka kayak suka banget gitu. Di syuting itu suka banget. Dan aku, wah, keren nih. Anak-anak kok suka bikin film. Ada Wes, semangatnya. Ada semangatnya itu buat aku sendiri ya. Wes ini sudah nilai plus buat aku lah. Betul. Udah seneng banget lah. Gitu sih. Terus kalau BTS-nya itu ya, oh iya gini, jadi pas waktu take malam ya, itu anak-anak itu kan dia mau pakai motor ya, Oke. mau beli minuman. Nah ternyata itu kan aku di rumahnya orang ya, di Oh, itu pakai rumah orang? Di rumah orang. Heeh. Nah dia pakai motor orang tersebut. Oke. Wah ini, waduh kan terus dicariin kan sama yang miliknya. Loh, Mas, motor pun ini Mas. Loh, buatan kertas ya Pak. Wah, itu langsung wah, cari-cari motor itu di mana iki ya apa iki. Terus anak-anak iki, lah anak-anak bocil-bocil mau ning ndi? Tuku banyu, tuku air gitu kan. Ning ndi? Ning ndek kono lho. Pakai motor apa mlaku? Pakai motor. Masa enggak iku ya? Dan ternyata pas udah sampai mereka pakai motor orang tersebut. Wah, Untungnya itu- nggak kenapa-kenapa. Untungnya nggak kenapa. Wah, itu aku langsung mikir, aduh gimana gini kalau hilang motornya. Aduh, ini langsung Over ini budget. over budget ini. Aduh. Udah nggak cuma over budget, overthinking pula. Produsernya langsung mikir, aduh gimana gitu. Tapi cukup menarik sekali. Ternyata ada kisah yang lucu di balik itu, dari di balik pembuatan film yang menghabiskan waktu kurang lebih selama 1 bulan ya Mas ya. Kemudian dari Mas Novan sendiri, kedepannya kalau komunitas film Madiun ini kan tadi sudah pengennya dibikin jadi senternya film di Jawa Timur. Harus. Bukan oke. hanya pengen, wajib ini. Ini harus saya targetin. Oke. Malang ini harus kalah sama Madiun. Surabaya itu harus kalah. Karena apa? Filmmakernya ada di sini kan gitu. Sebenarnya Iya, gitu loh. Makanya gitu ada peluangnya ini loh. Kenapa kok tidak dimanfaatkan gitu ya Mas ya? Masalahnya gini Mbak, saya kan juga jarang ada di Madiun Oke. gitu loh. Aktivitas saya itu kebanyakan di Jakarta sama Jogja. Nah, mungkin orang Madiun kenal saya itu ya sedikit sekali. Mungkin 10 atau 15% aja lah yang kenal saya. Iya. Kalau misalnya kita nyusul Mas Novan ke Jakarta atau ke Jogja kan kita jadi bikin film filmmaker di sana jadinya. Monggo nanti kalau pas saya syuting deket-deket Mbak, aku syuting di sini, monggo datang lihat-lihat. Buat lihat, siapa tahu boleh ikut syuting.
jadi figuran. Jadi orang lewat gitu. Jadi orang lewat Mas Liwer 5 detik gitu aja udah seneng ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Mas. Ada beberapa info yang kayaknya saya pengen Mas Nova nanti menyampaikan ke pemirsa yang ada di rumah, terutama kaitannya dengan komunitas film Madiun. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Galeri Sakti TV edisi spesial Lebaran.